Mengomentari seseorang dengan kata-kata seperti pendek, kecil termasuk dalam contoh microaggression. Karena meskipun terkadang disampaikan dengan nada bercanda, komentar tersebut bisa memperkuat stereotip negatif yang dapat menyinggung perasaan seseorang karena mengomentari hal-hal yang berada di luar kendali seseorang. Mengatakan pace kepada seseorang, terutama jika merujuk pada stereotip tertentu terhadap etnis atau kelompok budaya, termasuk dalam microaggression. Meskipun kata tersebut mungkin terdengar biasa atau umum di beberapa konteks, dalam penggunaannya, cara tersebut bisa merendahkan atau untuk menyoroti perbedaan etnis yang bisa dianggap ofensif. Mengatakan "ih, jauh-jauh virus" kepada seseorang termasuk dalam microaggression. Karena kalimat ini mengasosiasikan individu dengan penyakit atau bahaya yang dapat memperkuat stigma negatif. Meskipun mungkin yang dimaksudkan sebagai candaan, ungkapan ini bisa menyakiti perasaan orang lain. Memberikan iklan peninggi badan kepada seseorang yang berpostur pendek termasuk dalam microaggression. Meskipun tindakan ini mungkin terlihat tidak berbahaya atau yang dimaksudkan untuk membantu, secara tidak langsung hal itu mengirim pesan bahwa tinggi badan mereka kurang ideal atau perlu diubah agar sesuai dengan standar tertentu. Microaggression adalah pernyataan atau tindakan yang tampaknya tidak berbahaya, namun mengandung makna yang merendahkan atau menyinggung individu atau kelompok, terutama yang berkaitan dengan ras, etnis, gender, atau identitas lainnya. Microaggression seringkali tidak disadari oleh pelakunya, tetapi dapat berdampak besar pada kesehatan mental dan emosional individu yang menjadi sasaran. Dalam konteks sosial yang semakin beragam, penting untuk memahami dan mengelola microaggression agar lingkungan menjadi lebih inklusif dan aman bagi semua. Coba satu orang mau baca, tolong tuliskan ke Aceh. Ya, singkatannya aja. Jadi kamu harus diskusi 30 menit untuk membahas POA tersebut. Bisa? Bisa.
dan izin, accounting, sama controlling. Nah, kalau planning itu perencanaan, semacam perencanaan kalau misalnya kita mau melakukan organisasi. Terus yang lain itu alat buat planning itu kan kita membicarakan itu kalau organisasi itu kita masuk ke kamu jadi virus ya terus organisasi itu kayak tahap organisasi kayak membuat organisasi membuat struktur pelaksanaan yang dilaksanakan nah tahap pelaksanaan itu ada DPRD itu biasanya kita kontrol tentang kontrol atau mengawasi atau mengevaluasi itu. baik semua paham tak tadi dijelasin? Karena saya rasa kamu sudah paham dan kebetulan saya adalah lagi mungkin masih kita cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan ya. Terima kasih. Sorry ya, aku lambat. Aku dari mana, Cil? Duduk lambat, duduk, Cil. Ayo kita main, Cil. Siapa yang tinggal dulu ya? Ayo kayak dengan Cil, lihat nih, Cil. Ada suplemen seminggu nih, cocok nih buat kamu. Lihat nih. Ya, nggak apa-apa, Cil. Biar kan kecil terus. Masa masih kecil? Ya, mana pede-pede lagi aku sepakat tulis. Ya, ini. Coba main bocil. Kalau misalnya bisa menang, kami belikan suplemen itu. Ya, satu botol nih buat kamu. Kalau menang ya? Ya, kalau menang. Biar nggak kecil terus, nah. Aku lagi kau dong. Ini penentuannya, penentuan angka si bocil ini bisa memenangkan suplemen peninggi. Ini nggak sih dong? Cepat nih. Coba. Kalau menang langsung lah. Menang kami konten sekarang. Udah berganti. Kalau jatuh nggak jadi, Cil. Kalau jatuh nggak jadi. Jatuh sini. Jatuh. Gagal nih. Gagal suplemennya. Aduh. Si kecil gagal, guys. Jadi kita nih batal. Kamu udah kecil kok inisiatifnya menghapus papan tulis. Kan pas papan tulis itu kan tinggi. Kok kamu inisiatif kamu pendek? Kayak mau tolong itu soalnya mereka nggak ada yang mau. Tapi nah kalau kamu mau nolong kamu tahu diri juga. Itu tuh tinggi. Kamu nggak bakal sampai. Kamu tuh nggak tahu nolong siapa, bapakmu, ibu pun tinggi. Kamu nolong siapa? Iya, mama tinggi, bapak tinggi. Kok aku pendek ya? Kamu nggak makan tuh gimana? Perasaan ibu setiap hari masakin masakan kesukaan kamu. Kamu nggak makan atau gimana? Makan dong. Itu seharusnya mama tuh ngebela aku sih juga, jangan kayak ngikut bilangin aku. Nah, ngebela tadi kamu yang kecil nah. Kamu ke kamar. Ya udah istirahat ya, ini semua cek kadang lagi. Identifikasi resiko. 1. Kesehatan mental yang terganggu. Orang yang merasa dihina atau direndahkan secara halus, yang lama-lama bisa bikin mental mereka lelah dan rusak. Ini bisa memperburuk kondisi kesehatan mental, seperti stres berlebihan, kecemasan, dan depresi, akibat merasa direndahkan atau diperlakukan secara tidak adil. Kedua, hubungan yang rusak. Resiko konflik dan ketidakpercayaan dalam hubungan, di mana microaggression dalam hubungan pribadi beresiko merusak hubungan dekat, termasuk munculnya ketegangan, ketidakpercayaan, dan konflik jangka panjang, terutama jika masalah tidak segera diatasi. 3. Isolasi sosial. Resiko terasing secara sosial. Korban microaggression mungkin menghindari pertemanan atau kelompok sosial tertentu karena takut diabaikan atau ditolak, sehingga mereka terisolasi dan mengalami keterasingan sosial. 4. Perasaan minder atau rendah diri. Resiko menurunnya rasa percaya diri. Perlakuan yang merendahkan secara halus dapat membuat korban merasa kurang berharga, yang pada akhirnya memengaruhi rasa percaya diri dan harga diri mereka secara negatif. 5. Penurunan kualitas hubungan. Resiko ketegangan dan rasa tidak puas dalam hubungan pribadi. Jika microaggression terus terjadi, meskipun tidak memicu konflik besar, ada resiko ketegangan dalam hubungan yang dapat memengaruhi kualitas hubungan antar pribadi. 6.
6. Penurunan kesejahteraan emosional. Resiko perasaan sedih. Frustasi microaggression yang terus-menerus dapat menyebabkan akumulasi perasaan negatif seperti sedih, frustasi, atau merasa terasing, yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan emosional individu. 7. Dampak pada motivasi dan produktivitas. Resiko penurunan motivasi dan produktivitas. Individu yang sering menerima microaggression mungkin merasa kurang termotivasi dan kehilangan produktivitas dalam aktivitas sehari-hari, baik di lingkungan kerja maupun pendidikan. 8. Kehilangan kenyamanan sosial. Resiko tidak nyaman dalam interaksi sosial. Microaggression dalam percakapan sehari-hari dapat menyebabkan seseorang merasa tidak nyaman dalam lingkungan pertemanan atau keluarga, meskipun belum memicu konflik terbuka. 9. Kesalahpahaman dalam interaksi. Resiko kesalahpahaman dalam komunikasi. Korban microaggression mungkin merasa disalahpahami atau tidak dianggap penting, yang dapat menurunkan kualitas interaksi dan komunikasi sosial. 10. Kurangnya keterlibatan sosial. Resiko mengurangi keterlibatan sosial. Akibat seringnya mengalami microaggression, individu mungkin secara perlahan mengurangi keterlibatan mereka dalam aktivitas sosial, yang dapat mengurangi kualitas hubungan sosial mereka secara keseluruhan. Analisis resiko. Level tinggi. 1. Kesehatan mental yang terganggu. Tingkat pengaruh tinggi. Karena microaggression yang terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari dapat menyebabkan stres, kecemasan, atau depresi. Jika seseorang terus merasa direndahkan atau diperlakukan dengan tidak adil, ini dapat mengganggu kesejahteraannya secara signifikan. 2. Hubungan yang rusak tingkat pengaruh tinggi. Karena jika microaggression terjadi dalam hubungan dekat seperti dengan teman, pasangan, atau keluarga, ini dapat menyebabkan keretakan hubungan, ketidakpercayaan, dan konflik jangka panjang. Bahkan hal kecil yang diabaikan bisa memicu ketegangan besar dalam waktu yang lama. 3. Isolasi sosial. Tingkat pengaruh tinggi. Karena korban microaggression mungkin merasa tidak diinginkan atau ditolak, yang dapat menyebabkan isolasi sosial. Seseorang mungkin mulai menghindari situasi sosial tertentu atau kelompok pertemanan karena takut mengalami microaggression lagi. 4. Perasaan minder atau rendah diri. Tingkat pengaruh tinggi. Karena jika seseorang terus-menerus menerima perlakuan yang merendahkan secara halus, ini bisa membuat mereka merasa kurang berharga atau tidak diakui, yang pada akhirnya memengaruhi rasa percaya diri dan harga diri. Level sedang. 1. Penurunan kualitas hubungan. Tingkat pengaruh sedang. Ketika microaggression terjadi secara berulang dalam hubungan pribadi, misalnya dengan teman, pasangan, atau anggota keluarga, kualitas hubungan tersebut dapat terganggu. Meskipun mungkin belum mencapai titik konflik yang serius, ketegangan dan rasa tidak puas bisa mulai terbentuk, yang dapat memperburuk hubungan jika tidak diatasi. 2. Penurunan kesejahteraan emosional. Tingkat pengaruh sedang. Microaggression yang terus-menerus dapat memengaruhi kondisi emosional seseorang. Meskipun tidak langsung menyebabkan krisis kesehatan mental, akumulasi pengalaman ini dapat menimbulkan perasaan sedih, frustasi, atau terasing, yang pada akhirnya dapat berdampak pada kesejahteraan pribadi. 3. Dampak pada motivasi dan produktivitas. Tingkat pengaruh sedang. Microaggression yang berulang dapat memengaruhi motivasi dan produktivitas seseorang dalam aktivitas sehari-hari. Jika seseorang merasa sering disinggung atau direndahkan, mereka mungkin merasa kurang termotivasi untuk berpartisipasi secara aktif atau memberikan yang terbaik dalam tugas-tugas mereka. Level rendah. 1. Kehilangan kenyamanan sosial. Tingkat pengaruh rendah. Dalam percakapan sehari-hari, microaggression bisa membuat seseorang merasa tidak nyaman atau terasing dalam pertemanan atau keluarga, meskipun mungkin tidak langsung mengarah pada konflik terbuka. 2. Kesalahpahaman dalam interaksi. Tingkat pengaruh rendah. Seseorang yang mengalami microaggression mungkin merasa disalahpahami atau tidak dianggap penting. Meskipun ini tidak langsung menyebabkan masalah serius, hal ini dapat menurunkan kualitas interaksi sosial. 3. Kurangnya keterlibatan sosial. Tingkat pengaruh rendah. Individu yang sering mengalami microaggression mungkin secara perlahan mengurangi keterlibatan mereka dalam aktivitas sosial atau kelompok. Ini tidak selalu menyebabkan isolasi yang signifikan, tetapi dapat mengurangi kualitas interaksi sosial. Kok mereka semua pada jahat banget ya? Gak di tongkrongan, gak di rumah, gak di kampus. Kok pada dihina gitu ya? Dibilangin pendek, gak nyampe. Parah banget ya. Orang tua aku sendiri aja ngatain aku. Gimana gak sakit hati? Bingung kok mereka punya bisa-bisanya jahat gitu ya sama orang.
Padahal sakit hati banget loh kalau dibilangin kayak gitu, dikatain pendek. Emang sih pendek, tapi jangan sampai segitunya juga ngatain di depan orang banyak, apalagi orang tua sendiri, orang tua yang paling dipercaya, yang paling tempat buat curhat anaknya, tapi dia malah ngejelekin anaknya sendiri. Bingung banget kenapa orang-orang pada jahat. Assalamualaikum. Enggak. Kenapa nih, Cok? Mukanya murung gitu. Ada masalah gak? Tadi mungkin di kampus. Coba cerita. Emang aku tuh pendek banget. Apa? Enggak juga. Kenapa? Tapi kok kenapa ya mereka semua teman-temanku tadi nongkrong juga, enggak mereka bilangin aku pendek, bocil, apalah umur segini si pendek, bilang sama bapak kamu tuh tinggi, tapi kenapa ya kok pendek gitu? Tadi juga mama, masa juga dikatain juga aku gitu, siapa sih yang juga sakit hati? Oh gitu. Jadi masalahnya itu ya. Papa cuma mau bilang, kamu harus ingat kalau apa yang mereka bilang atau mereka katakan. Mitigasi risiko. 1. Kesehatan mental yang terganggu dapat dimitigasi dengan menyediakan akses dukungan kesehatan mental, pelatihan kesadaran dan sensitivitas, edukasi kesadaran microaggression. 2. Hubungan yang rusak dapat dimitigasi dengan memfasilitasi mediasi dan diskusi terbuka dan pelatihan komunikasi yang efektif. 3. Isolasi sosial dapat dimitigasi dengan membentuk kelompok jaringan dukungan sosial dan memfasilitasi keterlibatan sosial. 4. Perasaan minder atau rendah diri dapat dimitigasi dengan memberikan pelatihan atau workshop tentang peningkatan kepercayaan diri dan pengakuan dan apresiasi individu. 5. Penurunan kualitas hubungan dapat dimitigasi dengan konseling untuk hubungan pribadi. 6. Penurunan kesejahteraan emosional dapat dimitigasi dengan meningkatkan kesadaran emosional dan memberikan intervensi psikologis sejak dini. 7. Dampak pada motivasi dan produktivitas dapat dimitigasi dengan menciptakan lingkungan kerja atau pendidikan yang inklusif dan penilaian kinerja yang adil dan dukungan. 8. Kehilangan kenyamanan sosial dapat dimitigasi dengan mendorong etika dalam komunikasi sehari-hari. 9. Kesalahpahaman dalam interaksi dapat dimitigasi dengan mengikuti kegiatan sosial inklusif dan mendorong klarifikasi dalam percakapan. 10. Kurangnya keterlibatan sosial dapat dimitigasi dengan menciptakan ruang inklusif untuk berpartisipasi. Berbuat baik aja kepada semua orang, harus perhatian ke teman, menghormati yang lebih tua, rajin sholat, itu yang penting. Apalagi tadi mama sudah bilang kamu tuh anak siapa sih? Kalau kamu tuh nggak sakit hati dibilang kayak gitu. Oh. Kalau soal masalah mama nanti papa aja bicara sama mama nanti. Kamu tenang aja, kamu jangan sedih terus-terusan. Iya, ya deh kak. Aku mau tidur dulu, papa keluar aja dulu. Oke, tapi kamu nanti mungkin jangan lupa sholat dulu ya. Iya. Aku tahu bisa lebih tenang kalau sholat ya. Iya, Pak. Oke, papa keluar dulu ya. Iya. Oke, mau istirahat. Iya, Pak.